tantangan yang kedua, apapun itu ceritanya, kita tetap harus memahami struktur aturan-aturan, intinya mengetahui kondisi perusahaan seperti apa, ya kan? Apa aja yang dia kerjakan, itunya sebenarnya bahasa gampangnya kan gitu ya. Nah, tentu mereka bekerja berdasarkan sistem, baik tertulis maupun tidak tertulis, kan gitu ya. Jadi tuntutan kita untuk memahami apa yang terjadi di perusahaan, itulah yang menjadi standar pekerjaan lapangan kedua yang nantinya akan, kembali saya ingatkan, akan menentukan sifat, saat, dan lingkup pemeriksaan. Sifat, saat, dan lingkup pemeriksaan. Maksudnya sifat dan saat, lingkup itu maksudnya kalau kamu sudah paham kondisi perusahaan, kamu sudah tahu ini sifat pemeriksaannya apakah khusus ataupun umum, atau misalnya saatnya, waktunya apakah perlu waktu lama atau sebentar, atau lingkup apakah harus semua diperiksa atau sebahagian saja atau yang perlu-perlu saja. Nah, itu. Jadi pemahaman atas struktur. Nah, sekarang yang ditanya, apa buktinya kamu sudah paham atau belum? Atau misalnya, apalah yang kamu kerjakan untuk mengetahui atau memahami struktur pengendalian intern perusahaan? Jadi di sini, di awal ini, ada yang namanya internal control questionnaire. Kita pakai kuesioner. Ya, kita pakai kuesioner. Artinya pertanyaan-pertanyaan. Formatnya seperti ini. Bentar, saya tunjukkan. Mana dia? Loh, kok nggak nampak di sini? Oke. Pesan Windows. Mana dia? Kok nggak kelihatan di sini? Sebentar ya. Kenapa bisa nggak kelihatan di sini? Oke, ini. Nah, seperti ini contohnya. Inilah contoh form kuesioner untuk internal control kuesioner personal. Jadi kemarin kembali ke yang kita bahas kemarin ya. Untuk memahami struktur pengendalian intern itu ada lima elemen ya. Ada 5 elemen struktur pengendalian intern. Yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah manajemen risiko, yang ketiga adalah sistem informasi dan akuntansi, yang keempat adalah aktivitas pengendalian, dan yang kelima adalah monitoring. Nah, inilah elemen pengendalian intern. Kalau yang kelima ini kategorinya strong, kuat, pengendalian internnya masuk ke kategori kuat, maka kita sifat, saat, dan lingkup pemeriksaan menjadi lebih sederhana, menjadi lebih gampang. Itu maksudnya. Ya, ke situ arahnya. Kalau sifat, saat, dan kalau strong kelima elemen ini, dan masing-masing kan ada faktornya. Kemarin itu faktor lingkungan pengendalian ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah lingkungan integritas dan nilai etika. Yang kedua adalah komitmen kepada kompetensi. Yang ketiga gaya falsafah manajemen dan gaya operasi. Yang keempat perhatian dewan komisaris dan komite. Yang kelima struktur organisasi. Yang keenam, pembagian hak dan wewenang serta tanggung jawab. Yang ketujuh, kebijakan personalia. Ya, personal. Sebelum ke sini, nah kan gitu kan, itu 7 yang kemarin kan, itu 7.
Jadi kalau kita nilai yang 7 ini, kalau mereka strong, kalau organisasi yang kita periksa itu nilainya strong, maka dia bagus. Lingkup pemeriksaan tidak begitu susah. Itu arahnya. Kan kerjaan kita kan ke lingkup pekerjaan kita pemeriksaan. Jadi ke pemeriksaannya. Tapi kalau mereka lemah, faktor-faktor lemah, maka kita akan lebih ekstra detail, ekstra hati-hati memeriksanya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita melihat strong atau weak-nya. Nah, salah satu caranya adalah dengan kuesioner ini. Jadi setiap ada form pertanyaan kan gitu. Ada form pertanyaan di sini. Saya contohkan langsung. Nanti kita bahas elemen yang ke 2, 3, 4, dan 5 ya. Karena tadi kemarin itu udah masuk ke elemen lingkungan pengendalian. Lalu ada faktor-faktornya 7, kan itu udah cukup banyak kemarin. Tapi intinya kita mau menilai kan gitu ya. Kita mau menilai lingkungan aktivitas ataupun internal kontrolnya kuat atau lemah. Caranya adalah membuat proses. Ini sebenarnya kalau kamu download pun, cari-cari di sumber internet pun adanya ini. Ya, cari-cari di sumber internet ada internal control questionnaire, kamu langsung buka, adanya itu. Ya, karena memang ilmu audit ini bukannya ilmu kemarin sore, ilmu udah lamanya ini, ya udah lama. Nah, jadi di sini contohnya ini namanya PT apa yang kita periksa, internal audit departemen. Ini internal kontrol audit internal ini. Itulah. Kegiatan yang diperiksa, pengendalian intern, periode yang diperiksa, ini ada periodenya. KKP nomor berapa, ini ada nomornya. Disusun oleh siapa namanya, di sini ditulis namanya, tanggalnya, tanggal dan parab ya. Tanggal berapa lalu ada di parab. Setujui oleh, harus ada atasannya, harus ada auditornya untuk mensupervisi. Di tanggal berapa dia supervisi dan di parab. Nah, di sini ada istilah internal tujuan audit untuk mengetahui apakah. Nah, di sini saya tujuan ini secara umum ini formasi dan ini contoh ke personel kita ya. Personel ini berarti dia ke kebijakan ini ya, faktor lingkungan pengendalian tapi di kebijakan HRD personalia ya, di kebijakan di faktor. Kita mau menilai faktor kebijakan, faktor dari elemen lingkungan pengendalian, yaitu kebijakan HRD apakah kuat atau lemah. Saya ulangi, kita mau menilai elemen pengendalian intern lingkungan pengendalian yang memiliki faktor kebijakan HRD apakah lemah atau kuat. Nah, di sini ada tujuan audit. Tujuan audit itu adalah, ini gampang ya, yang umum lah ini. Formasi dan kualifikasi karyawan sudah ditentukan dengan tepat. Penerimaan dan penempatan karyawan telah berdasarkan formasi yang tersedia. Di sini sebenarnya isinya adalah, isinya adalah tujuan audit ya. Artinya isunya sedeluan apa gitu. Masukkan kemari. Pendidikan dan pelatihan karyawan telah direncanakan dengan baik dan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, keterampilan, dan pengembangan karir. Organisasi sudah mempunyai perencanaan dan pengembangan karir yang jelas. Organisasi telah mempunyai sistem penghargaan yang baik yang dapat memotivasi karyawan. Pemberhentian karyawan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini tujuan pemeriksaannya. Ditambahkan lagi, ini yang umum ya. Ini yang umum. Ditambahkan lagi kalau ada isu-isu yang khusus. Ya, itu kondisinya ya. Nah, inilah dia tujuan audit. Isinya isu. Ini yang umum, ditambah lagi, bikin kamu tambah nanti yang ke-7, ke-8 itu terkait dengan isu ya, terkait dengan isunya. Nah, di sini disebutkan
Sasaran pemeriksaan meliputi setiap bagian yang dikaitkan dengan keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehematan, efisien, dan efektif. Ini kontrol ya, POAC tadi ini kan efektif dan efisien. Efektif, ekonomis, efektif dan efisien, kehematan. Nah, di sini pertanyaannya, apakah dibuat analisis kebutuhan karyawan dan analisis jabatan? Kalau jawabannya ya, ya sudah. Kalau tidak, kalau di checklist tidak, harus ada kata penjelasan di sini. Harus ada penjelasan. Ya, setiap ada checklistnya tidak, harus ada penjelasan. Semakin banyak tidaknya, semakin lemahlah faktor internal audit, internal kontrolnya. Itu nanti saya akan kasih ini filenya, kamu bisa lihat nanti di sebelah. Ada beberapa internal control questionnaire. Ini siapa yang kita tanya, Pak? Yang kita tanya adalah yang paling berwenang, ya, yang paling berwenang. Apakah ya kalau bisa direkturnya sekalian, kalau nggak bisa turun, kalau nggak bisa turun, sampai yang paling berwenang menurut kita. Manajer HRD-nya lah, gitu ya, manajer HRD-nya lah. Itulah yang paling berwenang. Ya, itu kondisinya. Nah, inilah bentuk ya, kalau misalnya kita balik ke kasus kemarin, kasusnya si Sukri misalnya, kasusnya si Sukri, inilah bentuk yang seharusnya dikerjakan mahasiswa itu sebelum mereka mengecek saldonya, masih saldo buku besar. Inilah mereka. Kenapa? Kalaulah ini contoh nih, kalaulah nanti dari hasil internal control questionnaire personal ini diketahui kalau yang menjurnal, kalau tenaga akuntansinya itu orang akuntansi, sarjana akuntansi berpengalaman 5 tahun dari luar negeri, ataupun maksudnya mempunyai sertifikasi luar negeri, nggak menjadi faktor kadang, mendapat sertifikasi dan pelatihan, dan setiap tahun ada 2 kali pelatihan akuntansi. Ngapain kita periksa buku besarnya, saldo-saldonya coba? Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh anggota mahasiswanya si Sukri itu tak perlu kita periksa, nggak perlu kita lakukan kalau di sini di kuesioner ini diisi bahwa didapatkan informasi, kan gitu ya, didapatkan informasi kalau karyawan yang mengerjakan pembukuan itu adalah sarjana akuntansi berpengalaman 5 tahun, memiliki sertifikasi, dan tiap 2 tahun sekali dalam 2 tahun mendapatkan pelatihan akuntansi. Kayaknya sih ngapain kita meriksa saldo-saldo yang udah dikerjain sama orang ahlinya, kan gitu. Nah, itulah nalar kita harus jalan, kan gitu ya. Jadi yang dikerjakan anggotanya si Sukri kemarin itu kan percuma, pakai H juga itu, percuma. Ya kan dia pakai H dia, karena dia terlalu percuma, jadi harus pakai H. Kenapa? Karena ketika di internal control questionnaire ini dilakukan sebelum pemeriksaan itu kan. Ini dilakukan internal control, pemahaman atas pengendalian intern. Ya, pemahaman terhadap pengendalian intern. Itu harus dilakukan, udah dilakukan duluan ya berarti ya. Tidak perlu lagi sebenarnya. Itu agak panas ya. Sini dulu kita. Sini. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hidup ya kalian? Hidup kalian? Hidup Pak. Tahu udah berpulang semua, rahmatullah. Yang itu jadi ya. Oke, ada yang mau dibahas di sini?
Jadi sebelum memulainya, ya jadi kalau di lapangannya kamu tanya-tanya. Ini kan kalau kamu masih baru, kamu pegang-pegang lah kertasnya itu ya kan. Pak, apakah di sini anak-anak gitu kan, pakai kertas. Kalau yang sudah biasa nanti nggak perlu. Ini ada, cuman diisinya belakangan. Dia nanyanya pakai model bahasa dia, bahasa kita auditor, kan gitu kan, bahasa umum. Tapi intinya poin-poin yang ada di internal control kuesioner terkait dengan personil, ya terkait dengan personil ini. Jadi kita tanyakan ini tentu nggak resmi, kadang yang kalau udah yang printer nggak resmi dia. Tapi kalau yang macam kalian pemula, tentu kamu bawa-bawa lah form ini. Kamu tanya-tanya lah sama manajer ARD-nya ataupun staf ARD-nya, kamu tanya-tanyain. Kan gitu. Apakah karyawan yang telah mengikuti diklat telah dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya? Nah, ini contoh ini pertanyaan ini. Nah, kalau iya, ya sudah. Kalau enggak, itu dia pertanyaan. Kan gitu. Makanya di sini muncul sifat saat dan lingkup pemeriksaan itu. Kalaulah misalnya di sini ada istilahnya karyawan yang mengelola catatan keuangan itu adalah contoh misalnya sarjana SAG lah gitu kan, sarjana agama ataupun sarjana pendidikan matematika, fisika gitu. Dia memegang pencatatan akuntansi. Nah, itu kan baru kita lakukan pemeriksaan seperti yang dilakukan anggotanya si Sukri, yaitu pemeriksaan saldo-saldo buku besar, hitungan-hitungannya, kan gitu. Kalau memang yang seperti yang saya bilang tadi, petugasnya akuntansinya mantapnya, ya nggak usah, yang lain kita cari. Nah gitu maksudnya, ya kan. Baik. Nah inilah contoh kertas kerja ya, contoh kertas kerja langsung. Untuk membuktikan, nah kan gitu kan, untuk membuktikan kamu sudah menjalankan kegiatan pemahaman internal control. Ya, jadi pertama elemen internal control yang harus kamu nilai itu adalah yang terkait dengan lingkungan pengendalian. Itulah yang saya bilang kemarin tadi. Nah, pakai internal control yang mana ya? Yang terkait dengan faktor-faktor ini tadilah. Personil salah satu contohnya. Apalagi integritas dan nilai-nilai etika ya silakan internal kontrol kuesioner terkait integritas dan nilai-nilai etika, internal kontrol kuesioner terkait dengan struktur organisasi ya silakan dibuat atau dicari, ya akan dicari. Intinya seperti ini salah satu contohnya, ya kan. Lalu yang kedua, elemen pengendalian yang kedua adalah risk management. Coba kita lihat. Ini kita tutup dulu. Kita masuk ke risk management. Kita masuk yang ini kalau enggak. Masuk ya. Oh enggak kelihatan. Oke. Yang tampilan kemarin. Presentkan dulu. Nah, yang kemarin kan control environment. Jadi lingkungan pengendalian ada integrity, komitmen untuk kompetensi, board of director, komite dan lain sebagainya. Ini dia kan. Yang kedua, ini kalau dia kuat kan gitu ya. Yang kedua risk assessment atau risk management ya. Risk assessment itu for financial reporting purpose is an entity's identification, analysis, and management of risk relevant to the perception of financial statement. They are fairly presented in the conformity with generally accepted accounting principle. Jadi gini, apakah perusahaan menggunakan analisis risiko untuk kegiatan-kegiatan pelaporan keuangannya? Nah, coba kita lihat. Apa saja contohnya kegiatannya? Ini dia.
Management risk assessment should be also include special consideration of risk and that can arise from change circumstances described in, ya artinya kalau ada perubahan-perubahan. Jadi gini, ada risiko-risiko ya, risiko-risiko saham itu apakah di perusahaan diperhitungkan? Diperhitungkan dalam arti kata ada hitungan-hitungannya gitu. Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan ya, istilahnya resikonya itu kalau misalnya program penurunan harga barang, misalnya macam kalian pernah lihat si Hypermart atau Carrefour bikin diskon gila-gilaan katanya kan, diskon gila-gilaan. Nah, apakah perusahaan melakukan itu dengan memperhitungkan laba periode berjalan? Artinya kalau diskon ataupun diskon itu kadang memang ada juga diskon usaha yang main-main ya, artinya harganya dinaikinnya dulu baru dikuranginya. Nah ya sama aja kan gitu ya, itu sering terjadi juga yang kayak gitu. Tapi anggaplah ada beberapa perusahaan yang memang punya program yang harganya memang lebih rendah dari harga pasar, itu memang dia pun dapat program dari pabriknya, cuman dengan jumlah terbatas. Dengan jumlah misalnya, nih minyak goreng 2 kilo harga 10.000 kan gitu kan. Ya berapa unit, berapa paling 100 piece gitu kan. Nah ini baru spanduknya besar-besaran kan gitu ya. Spanduknya besar-besaran, harga gini, ya, banting harga gitu kan. Nah, sekarang masalahnya dengan program itu, apakah perusahaan memikirkan keuntungan berjalan? Artinya ya tentu harga yang barang yang lain biasanya dinaikkannya supaya mempertahankan laba periode berjalan. Khusus barang itu memang rugi, jual rugi lah gitu ya. Dengan piece yang terbatas dia jual rugi memang. Tapi di harga yang lain, barang-barang yang lain yang di sekeliling-kelilingnya, yang di pinggir-pinggirnya dia, itu harganya dinaikkan. Nah, itulah terkadang itulah apakah perhitungan itu ada? Itu menjadi risk assessment bagi si manajemen. Atau dicontoh di sini ada dituliskan change in operating environment, artinya ada perubahan lingkungan operasional, apakah dia pindah kantor atau apa, itu apakah dipikirkan, apakah mempengaruhi atau tidak mempengaruhi internal control. Jadi contoh ya, internal control dari sisi operating environment ataupun dari sisi operasional. Internal control, kalau perusahaan macam model saya misalnya, bagian yang macam clerical ataupun yang mengetik ataupun mencatat itu misalnya kan di laptop. Coba kamu lihat layout usaha, layout kantornya. Kalau karyawannya komputernya tidak nampak, dengan karyawan dengan komputernya kelihatan, kira-kira efektivitas kerjanya yang baik yang mana? Coba. Kalau karyawan bekerja yang layar laptopnya kelihatan sama orang lewat-lewat daripada yang tidak kelihatan lewat, dia kelihatan orang, hanya dia yang lihat layar laptopnya ini, kira-kira yang mana yang paling efektif kerjanya? Paham maksud saya? Coba, ada yang kurang jelas? Halo? Hidup kalian? Biar saya tajiah nanti kalau apa kali. Oh, misalnya nggak ada, biar rame kan saya biar tajiah langsung. Nggak ada orang di sini kan, udah mati semua. Paksa tajiah lah saya. Oh, itu. Ada orang yang kalian sini? Jangan kalian lari. Ada Pak. Jadi kalau saya ngajar dia respon lah. Ya biar saya tahu kalian masih hidup. Kalau nggak nanti saya tajiah. Ya kan ngirim uang duka nanti saya. Jangan khawatir lah, saya kirim lah uang dukanya. Maksudnya ngerti, belajar lah.
Jadi yang saya bilang tadi, risiko layout kantor, risiko layout kantor, apakah manajemen memikirkannya risiko itu? Kalau ketika masuk ke kantor, ketika karyawannya yang hanya bisa, yang laptopnya, tempat kerjanya, laptopnya itu dilihat oleh dia sendiri saja, dibandingkan di karyawan itu sendiri saja, dibandingkan dengan kalau bisa dilihat oleh orang yang lewat, orang lain. Kira-kira yang efektif, yang kerja yang mana? Paham? Paham nggak maksud saya? Nah, kan meninggal lagi kalian. Jangan seringkali meninggal, seringkali hidup, meninggal, hidup, meninggal, hidup. Nah, gitu kalian. Banyak nyawa kalian berarti. Paham nggak apa maksud saya? Nah, kalau nggak bilang enggak, kalau iya bilang iya. Yang cuman karyawannya aja yang bisa lihat, Pak. Ya, dibandingkan dengan kalau semua orang bisa lihat atau yang lewat bisa lihat monitor ataupun layar laptop mereka, layar laptop karyawan itu. Kira-kira yang efektif kerja yang mana? Yang cuman karyawannya aja, Pak. Yang cuman karyawannya aja. Jadi gini, kalau kamu nggak bisa bayangin ya, kalau kamu masuk kantor, lalu karyawan-karyawan itu kerja, laptopnya masing-masing cuma bisa dilihat oleh karyawannya itu aja. Gitu loh. Maksudnya gini, langsung gini, cuman di hadapan dia langsung. Jadi orang yang lewat ruangan itu nggak tahu kalau dia itu lagi kerja atau enggak. Dibandingkan dengan kalau layar laptopnya itu, jadi kalau layar laptopnya bisa dilihat orang, dia ngadep kemana? Karyawannya ngadep kemana kerja? Kalau layar laptopnya bisa dilihat orang. Pikir nggak? Coba pakailah, jangan dijunjung aja. Bagaimana? Membelakang ya Pak jadinya Pak. Iya, jadi dia ngadep dinding dia. Karyawannya itu ngadep dinding, layar laptopnya ngadep keluar. Dibandingkan dengan kalau dia kerja, laptopnya berbaris kayak di kelas kalian itu, kayak di kelas gitu. Nah, sekarang menurut efektivitas kerja lah, kira-kira siapa yang paling efektif kerja? Yang model yang kayak mana yang efektif kerja? Yang karyawannya ke arah dinding Pak. Iya, yang karyawannya ke arah dinding. Ya, jadi jangan di tempat saya bikin begitu. Di tempat kantor saya yang lama pun saya yang usulkan seperti itu. Jadi karyawannya itu, yang pekerjaannya itu ngadep ke dinding semua. Nggak usah ngadep ke kita, ngadep ke dinding semua. Kita tahu apa yang dia kerjain. Gitu lewat kita tahu apa yang dia kerjainnya. Dibandingkan kalau dia hanya sebenarnya dia sendiri saja yang melihat layar monitornya. Nggak tahu dia ngapain. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Itu di situ resiko layout kerja. Ya, bisa. Kalau kondisinya seperti itu ngadap ke dinding semua karyawannya, itu menurut saya risikonya lebih bagus, lebih baik, maksudnya lebih rendah. Dan istilahnya nilai internal kontrolnya lebih strong dibandingkan kalau yang dia bekerja model kelas. Kan gitu. Itu maksudnya. Ya, jadi kita menilai gitu loh. Kita menilai. Kita sendiri melihat, bisa nggak? Makanya kamu sudah jalan sikit nalarnya gitu. Nanti kita akan begitu terus gitu. Kita akan begitu terus untuk menilai kondisi perusahaan ini efektif atau enggak ini untuk tujuan perusahaan ya, untuk tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan kalau di yang internal 3E, ekonomis, efektif, efisien. Kan gitu. Itu maksudnya. Jadi seperti tadi, change of operating environment maksudnya lingkungan kerja seperti apa? Apakah dengan demikian kita bisa lebih kontrol atau gimana? New personnel maksudnya bagaimana karyawan baru, ya kan? Atau
perbaikan information system, maksudnya perbaikan sistem akuntansinya, kira-kira macam rapid growth atau pertumbuhan yang cepat. Nah ini new teknologi. Apakah perusahaan menyiapkan langkah-langkah untuk perubahan new teknologi? Kamu tahu Politeknik dulu tahun 80-an itu ini leading dalam hal teknologi perkantoran. Kenapa? Karena cuman Politeknik ada lab komputer tahun 86, 87, sekitar sampai 90 itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kemungkinan besar dulu itu Politeknik Negeri Medan di tahun 80 tidak memikirkan resiko teknologi. Begitu tahun 90-an, 99-an akhir atau 90-an akhir, komputer booming, semua sekolah bisa buat lab komputer. Apa yang terjadi? Politeknik ditinggalkan sebentar. Ya, Politeknik ditinggalkan. Kalah di situ. Ya kan, swasta perusahaan sekolah-sekolah swasta membuat teknologi-teknologi. Di situ, nah, di kondisi yang lagi on-nya tadi maksud saya, di kondisi tahun 80-an itu apakah manajemen mikir ya, resikonya? Kan gitu kan. Nah, sekarang kalau kamu memeriksa organisasi, apakah mereka mikir nggak resiko-resiko yang akan terjadi? Ya kan? Dengan kebijakan-kebijakan mereka terkait misalnya itu tadi kan yang pertama perubahan lingkungan kerja, ada aja anggota baru, adanya sistem baru, adanya pertumbuhan baru yang cepat, adanya teknologi baru, adanya produk dan aktivitas baru, corporate restructuring, ada perubahan restrukturisasi perusahaan, adanya operasi dari luar negeri, dan accounting procurement, artinya transaksi akuntansi, yang terkait dengan transaksi akuntansi, ada perubahan nggak? Kan gitu. Nah ini kita lihat manajemennya, kalau mereka tidak memikirkan ini, maka risk management akan weak, lemah. Ya, artinya poin internal control dalam risk management akan lemah. Ya, akan lemah berarti kemungkinan sustainability istilahnya, keberlangsungannya jadi rendah. Kamu bisa lihat, untunglah Politeknik ya, Politeknik lumayan bergeraknya. Artinya dengan keunggulan Politekniknya kita diusahakan, dulu sempat down ya, sekarang Politeknik bangkit kembali, kita mencoba dengan teknologinya, tapi lebih leading lagi, komputernya satu, dan yang kedua, kayaknya kemarin itu yang sempat leading itu menjadi ikon Politeknik itu adalah Latsar Mill. Itu sebenarnya yang menjadi istilahnya ikonnya Politeknik sampai saat ini pun, yang harusnya terus dipertahankan, yaitu hasilnya berasal dari Latsar Mill, orangnya yang terlatih lah paling tidak. Barusan tadi pagi misalnya, tadi pagi saya sih mau ngasih tahu juga ke kalian, tadi pagi si Tengku anak 8A dulu ya, 8A, dia datang ke rumah, dia kan honorer di Pemko Binjai. Dia honorer di Pemko Binjai di bagian keuangan di Dinas Kes Bangpol. Dinas Kes Bangpol dia honorer, dia bagian keuangan di Kes Bangpol, stafnya bendaharanya. Lalu dia langsung ngomong sama saya, sempat takut lah Pak, katanya. Entah kamu kenal atau enggak? Kenal kamu sama Tengku Farhansyah itu? Kenal Pak. Nah kan? Lalu dia bilang sama saya, sempat takut Pak, kerja, takut apa gimana, malu apa gimana, tapi terakhir dari dia cerita, dia bilang juga langsung bahwa
inilah ada gunanya Pak, tugas-tugas Bapak yang luar biasa itu. Jadi kami merasa tahan banting lah yang kayak gini, pulang-pulang malam masih bisa lah. Enggak. Jadi mental kita ya, jadi mental kita itu di sini terlatih dengan tugas-tugasnya, dan yang tentu Latsarmil itu sebagai basic dulunya ditindaklanjuti dengan apa namanya, dengan tugas-tugas dari dosen-dosen yang ada, bukan saya saja kan, dosennya kan ngasih tugas kan luar biasa kan, tapi ya intinya yang dia bilang karena dia nyusun tabel-tabel untuk penggajian karyawan dan angka-angka, jadi tugas yang saya kasih sama mereka dulu sangat berguna, ya kan, sangat berguna untuk ketahanan dalam bekerja. Nah, itu sebenarnya yang dia hadapi ya. Ya saya bilang cuman ya bersyukurlah, artinya ada manfaatnya. Jadi saya cuma bisa bilang kasih tahu sama adik-adik angkatanmu itu, jangan istilahnya menggerutu ataupun bersungut-sungut aja dengan tugas yang dikasih dosen. Tinggal tunggu aja manfaatnya, ya tinggal tunggu aja manfaatnya, dapatnya nanti itu. Ya di sini tidak adanya membuat kamu susah, tapi sebenarnya di sini memang ajang berlatih. Nanti kamu akan rasakan, dan dia sendiri langsung mengatakan bahwa sangat berguna Pak apa yang Bapak kasih tugas-tugas kemarin itu, sehingga kami bisa terlatih lebih tahan banting. Apalagi nah latsar itu lah, kemarin ikut latsar kan? Ikut Pak. Tuh baguslah. Baik, ini adalah elemen kedua ya dari lingkungan. Elemen pengendalian intern ada 5, satu lingkungan pengendalian ada 7 faktor, kan gitu ya, ada 7 faktornya. Sedangkan elemen kedua adalah manajemen risk atau risk assessment. Ini dia penilaian risiko. Ada nggak? Kalau nggak ada penilaian risiko, maksudnya gini loh, setiap langkah perencanaan dari manajemen itu harus ada perhitungan. Itu maksudnya. Kalau tidak ada perhitungan, dia langsung weak, langsung lemah. Itu maksudnya. Information dan communication, informasi atau sistem informasi dan komunikasi ataupun akuntansi. Nah di sini include di sini kan, the information and communication system relevant to financial reporting objectives, which include the accounting system. Jadi sistem akuntansinya consist of metode dari pencatatan, bagaimana mengidentifikasi, menyusun, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi. Jadi istilah sistem akuntansi itu diterapkan atau tidak di sini, kan gitu kan, di perusahaan itu. Kalau tidak diterapkan, dia jadi lemah. Kalau tidak ada sistem akuntansi, tidak ada jurnal, lemahlah dia. Ya, informasi dan komunikasi, kalau tidak ada sistem akuntansi, dia jadi lemah. Jadi kalau kamu nanti meriksa organisasi, nggak ada jurnal dia Pak, lemah lah ini. Elemen pengendalian, kamu sudah langsung bilang elemen pengendalian sistem informasi dan komunikasi di organisasi ini sangat lemah. Itu sudah bisa diyakinkan. Ya, jadi di sini kalaupun misalnya dia ada, kita harus nilai validitas transaksinya. Ya, identify dan record only the validitas transaction, valid transaction. Artinya yang betul-betul ada transaksinya, jangan yang tidak ada. Bagaimana caranya? Kita tengok eksistensi dan ketepatan pencatatannya, eksistensi or occurrence assertion. Jadi istilahnya dicatat yang memang betul-betul ada, kan gitu ya. Lalu dicatat yang memang betul-betul lengkap. Jadi kalaupun dia dalam sistem akuntansi, kita nilai lagi lemah. Kalau sudah nggak ada sistem akuntansi, udah pasti lemah, kan gitu kan. Kalau ada sistem akuntansi, kita tengok apakah yang dicatat itu betul-betul valid data transaksinya, satu, exist dan accurate. Occurrence dicatat kan gitu kan. Atau kalau udah dicatat, apakah lengkap bukti-buktinya? Kalaupun ada bukti tapi tidak lengkap, dia pun jadi lemah. Ya kan?
Kalau dia tidak transaksinya tidak jelas, tidak ada bukti, tapi dicatat jurnal, ada jurnalnya, tapi tidak ada buktinya. Kok bisa gitu? Ah, inilah ajaib. Kan gitu ya. Nah, itulah namanya dia lemah. Kalaupun misalnya dia ada bukti tapi tidak lengkap, itu pun tidak ya jadi lemah. Lalu pastikan pencatatan aset dan liabilities are the result transaction produced by entity rights to obligation for. Jadi jelas, misalnya pencatatan itu jelas dari sisi aset, apakah kita punya hak atau ada hutang. Ketika kita memperoleh aset, ini adalah hak kita semua atau ada sebagian hutang. Nah, itu harus dipastikan. Pastikan. Lalu nilai the value of transaction in the manner of permit recording their proper monetary value. Jadi tetap dinilai ulang, dinilai ulang pencatatan ataupun nilai uangnya, nilai uang proper monetary, ya. Capture sufficient detail of transaction to permit their proper presentation of financial statement including the proper classification and required. Jadi bagaimana pelaporannya? Apakah dilaporkan semua atau ada yang disembunyi-sembunyikan? Kalau ada yang disembunyi-sembunyikan, contoh, kok tahu Pak ada disembunyikan? Contoh misalnya kita pegang laporan keuangannya di situ mobilnya 3, kalau diparkir dengan label milik perusahaan ada 5. Nah, itu kan berarti ada pengungkapan yang tidak jelas. Jadi di sini kita menilai lemah tidak lemahnya itu. Kalau sudah lemah, nah ini bakal lebih detail kita memeriksa. Itu maksudnya. Control activities. Nah, control activities ini elemen yang keempat. Control activities ini adalah aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Contoh di sini yang paling umum adalah ini. Jadi traditional segregation of duties, artinya ada pembagian tugas. Ini yang paling umum dan memang sampai sekarang lucunya masih terjadi ya. Ini ada 3 penugasan ya. Ada execute the transaction yang memutuskan transaksi itu terjadi atau tidak. Yang kedua, maintain yang menjaga pencatatan aset. Yang ketiga, yang menjaga pencatatan pertanggungjawaban. Ini ibaratnya gini, di kelas kalian yang memutuskan membeli dengan yang mencatat dan yang memegang barangnya ataupun yang memelihara barangnya itu berbeda orangnya. Kalau di organisasi ini ketua, yang atas ketua, yang di sini bendahara, yang di sini sekretaris. Kan pernah juga saya ingatkan di kalian, akuntansi itu kalau di organisasi kayak kalian, organisasi kemahasiswaan atau organisasi umum, itu akuntansi itu letaknya di mana? Yang mencatat transaksi itu siapa? Ketua, sekretaris, atau bendahara? Bendahara, Pak. Bendahara, Pak. Nah, ini masalahnya kan? Menurut yang di sini, itulah pemisahan yang tidak memberikan ataupun tidak menunjukkan aktivitas pengendalian. Jadi, yang mencatat transaksi itu sebenarnya sekretaris. Bendahara itu yang memelihara asetnya. Jadi mencatat itu dia melaporkan, yang melaporkan buat laporan keuangan itu sekretaris. Yang buat buku ini jadi yang bendahara nggak nyatat Pak, nyatat. Cuman sekadar untuk pencatatan pemeliharaan saja, internal dia aja. Tapi laporan keuangan secara resmi untuk organisasi secara keseluruhan itu dibuat oleh sekretaris. Yang memutuskan transaksi itu betul-betul transaksi adalah ketua. Nah, inilah dia pemisahannya. Jadi di sini periodic comparison of recorded accountability with asset. Jadi secara periodik, secara berkesinambungan atau berkelanjutan,
Sekretaris dan bendahara menyesuaikan catatannya, yang hasil jurnal dengan yang hasil fisik. Yang fisiknya kan di bendahara, yang jurnalnya di sekretaris. Maka tiap hari ataupun secara periodik, sebulan sekali, kan berapa bulan sekali, akan menyesuaikan catatan dengan fisiknya. Nah, inilah sebenarnya. Ini udah diketahui masalahnya. Kalau bendahara yang membuat laporan keuangan, maka elemen pengendalian aktivitas pengendalian organisasi itu masuk kategori lemah. Yang kuat itu yang kayak gini nih. Itu maksudnya. Paham ya? Selanjutnya ini pembagian job description, ya kan, ya salah description, apa istilahnya, job description dari organisasi harus seperti ini. Inilah yang namanya sistem-sistem tadi, kan gitu ya. Ini pula saya nggak tahu kalian belajar di mana. Saya ada pelajarannya. Nah, yang terakhir elemen pengendalian adalah monitoring. Monitoring itu adalah proses that assesses the quality of internal control performance over time. It involves assessing the design and operation of control on a timely basis taking necessary or corrective action. Jadi gini, ketika kamu meriksa organisasi ataupun perusahaan, kalaulah satu bagian organisasi, satu bagian perusahaan membuat kegiatan, ada nggak dari departemen lain yang menjadi panitia? Departemen lain menjadi panitia, ada nggak seperti itu? Kalau tidak ada, maka monitoringnya lemah. Artinya apa? Tetap kita butuhkan orang di luar departemen untuk menjadi panitia dalam kegiatan di departemen kita. Contoh misalnya departemen pemasaran misalnya, ya kan, marketing, mau buat gathering customer ataupun istilahnya macam ya lomba-lomba dari customer lah yang selama ini belanja sama kita senang-senangkan. Lalu kita ajak dia ke hotel mana atau ke bar Brastagi, ada permainan, games dan lain hadiah dan lain sebagainya. Itu biasanya kegiatan perusahaan, kegiatan marketing. Kita sebagai auditor melihat, nah kalau yang panitia itu pastinya orang marketing. Ada nggak panitia di gathering itu bagian lain departemen? Apakah departemen akuntansi atau departemen HRD atau departemen produksi? Ada nggak? Kalau nggak ada, kalau hanya departemen itu saja, anggota-anggota departemen itu saja yang menjadi panitia, itu elemen pengendalian monitoringnya lemah. Itu maksudnya. Jadi dari setiap kegiatan ada departemen lain yang masuk untuk menjadi monitoring. Kan istilahnya independen kan gitu ya, bukan dianya. Dia bisa melihat kalau kita maunya yang enak-enak aja ataupun yang cepat-cepat aja. Nah, terkadang secara peraturan tidak begitu. Ya. Nah, ini dia monitoring. Saya kira sampai di sini, sampai monitoring aja. Nah, inilah dia ya. Elemen pengendalian ada 5 tadi, lingkungan pengendalian, manajemen risk, sistem informasi dan akuntansi, aktivitas pengendalian dan monitoring. Kalaulah mereka ataupun elemen-elemen ini lemah, maka kita harus bekerja lebih detail lagi dalam memeriksa. Itu satu. Dan apa tandanya kita memahami atau mendapatkan pemahaman terhadap elemen pengendalian intern organisasi yang kita periksa, kita harus membuat atau mengisi atau menyusun internal control questionnaire. Silakan dilihat tadi seperti tadi contohnya nanti saya kasih mana. Nah, itu pengertiannya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak.
Ya. Pak, berarti nanti kalau yang di kertas kerja yang tadi di kuesionernya itu pertanyaannya bisa kondisional ya Pak, tergantung organisasi yang ditanya gitu Pak? Ya, ya, kondisional satu dan tadi kan itu kan yang umum-umum tadi tuh. Yang kalau dia misalnya isu yang terbaru, macam sebenarnya saya bilang tadi kan ada tujuannya audit itu sebenarnya memastikan aset tanah sesuai dengan ukuran sertifikat. Maka apakah pertanyaannya ke situ jadinya? Apakah setiap tanah punya batas? Ya katanya. Atau apakah ada di pagar? Tidak. Nah, kalau tidak di pagar itu jadi muncul. Kalau tidak di pagar berarti besar kemungkinan ada di jarak. Makanya kita ke lapangan. Nah, muncul dia langkah-langkah pemeriksaan itu. Jadi memang sangat kondisional. Tapi yang saya contoh, yang tadi yang contoh di saya itu yang umum, bisa dipakai, bisa dikurangi, bisa ditambahi, bisa dirubah sesuai dengan apa tadi? Tujuan audit yang di atas tadi. Ya, tujuan auditnya yang kita lihat. Ya, coba kita lihat lagi. Coba kita lihat lagi kuesioner apa lagi yang ada. Tadi personel ya. International personel. Contoh ini misalnya internal control. Contoh ya, sebentar saya share dulu. Internal control. Nih, penjualan misalnya. Internal control penjualan. Di sini jadi pertanyaan itu muncul bersumber dari tujuannya. Misalnya ini dia, internal control kuesioner penjualan dan penerimaan kas. Tujuan audit penjualan dan penerimaan kas untuk mengetahui apakah penjualan dicatat untuk barang yang benar-benar dikirim kepada pelanggan. 2. Penjualan dicatat untuk barang-barang yang benar-benar ditagih dan dicatat. Nah, pertanyaan ini muncul nih. Apakah penjualan kredit hanya diberikan kepada pelanggan tertentu disetujui oleh pejabat wewenang? Ini kan pertanyaan ini muncul dari sini. Muncul dari tujuan audit ini muncul pertanyaan ini. Ya kan? Jadi kembali yang saya bilang tadi, intinya itu di tujuan tadi. Begitu tujuannya apa, muncullah dia ke bawah. Pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Jadi gini, sebenarnya sih kalau dilihat dari elemen pengendalian itu sebenarnya kan kalaulah dari sisi ini kita kembalikan ke syariah ya. Kita kembalikan ke syariatnya. Ya. Artinya kita sebagai yang memeriksa ataupun yang menjalankan organisasi itu memegang teguh syariat Islam, syariat agama. Tentu yang namanya, kembali saya ulangi tadi, integritas, nilai-nilai etika, risk management, aktivitas pengendalian, itu kenapa itu ada? Itu karena memang ada kekhawatiran-kekhawatiran akan sifat manusia yang sebenarnya sifat manusia yang memang yang tidak baiknya muncul, kan gitu ya, seperti yang saya bilang tadi, karyawan dengan laptopnya yang harusnya nadap keluar. Kenapa? Karena secara umum karyawan malas gitu loh. Mahasiswa misalnya, kenapa dibikin ujian ketat sekali, harus begini, tidak boleh pegang. Kenapa? Karena kalian cenderung nyontek, kan gitu ya. Jadi ini aja lah, kalau kalian pemahaman internal control atau internal pengendalian intern yang baik itu kalau kamu memahami sifat-sifat manusia sebenarnya. Kalau sifat manusia ini yang jelek ini muncul atau kamu temukan di organisasi, maka internal kontrolnya aja jelek. Di mana kita tahu sifat manusia itu sebenarnya yang seperti apa?
Di mana kira-kira? Sifat manusia yang paling, yang jelek-jelek itu kamu tahu dari mana? Dari mana kira-kira? Kalau saya, kalau dari orang-orang tua Pak, ya belum tentu. Orang tua macam saya sih, misalnya, memang iya, saya jumpa orang yang lebih banyak daripada kalian jumpa orang di dunia ini. Tapi kan belum tentu juga saya jumpa orang yang benar semua, atau yang baik semua, atau yang jeleknya sama semua, kan enggak. Jadi ada yang macam-macam. Kira-kira kalau kita mau lihat sifat manusia yang seperti yang jelek-jelek itu di mana kira-kira? Ada yang tahu? Yang menyebabkan internal control menjadi lemah. Kira-kira sifat-sifat yang kayak mana yang ada? Itu aja kita antisipasi. Tahu dari mana? Dari Quran lah. Dari Quran dan hadis. Oke. Yang sering baca Quran atau ngaji. Sifat buruk apa yang paling sering terjadi dari manusia? Sebutkan. Apa sifat buruk yang digambarkan, apa sifat buruk manusia yang digambarkan di Quran? Satu. Iya. Saya nanti mau takjiah lagi nih sama kalian. Mana nih orang ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga kalian. Nah, ada juga yang respon. Cepat. Apa satu? Iya. Berbohong, Pak. Apa yang kita? Berbohong. Berbohong. Di mana kamu nampaknya? Di Quran ayat berapa? Oh. Surat berapa? Ayat berapa? Gitu ya nanti. Oke, kalian cari itu. Amira apa tadi? Ada mau ngasih tahu? Bakhil, Pak. Bakhil, kikir maksudnya. Pelit lah ya kan? Iya, Pak. Nah, Iya. pelit itu ada di Quran. Kikir. Atau kalau dibilang tadi bohong, mungkin ada, tapi saya tidak bisa pasti di mana ada ayat yang menunjukkan bohong. Saya ingat saya ada, kalau yang kikir ada. Yang ketiga, terburu-buru. Ya, terburu-buru. Ya kan? Yang keempat ya serakahnya itu. Ya kan, seperti korun misalnya. Jadi ini tugas kalian juga, nanti coba di grup WA kamu tuliskan sifat-sifat buruk manusia yang ada di Quran, bikin sumbernya dari mana, ayat surat berapa, ayat berapa, masing-masing silakan, ya kan, silakan, yang tahu langsung tuliskan, ya kan, di grup WA. Nah, kalau kamu sudah tahu sifat-sifat buruk manusia dari Quran dan hadis ini, jadi tinggal kamu lihat saja, kalau ada ini terjadi di perusahaan atau di organisasi, maka internal kontrolnya jadi lemah. Ya, internal kontrolnya jadi lemah. Itulah sebenarnya akuntansi syariah itu ataupun audit syariah itu. Ya, jadi kita sebenarnya sudah paham kan? Mereka kan mencari-cari ini. Mengapa ada internal control atau ada pengendalian internal, etika, integritas dan nilai etika, kan begitu ya? Kenapa bisa jadi seperti itu muncul? Ya karena memang mereka tidak ada panduan. Kalau kita udah ada panduan, ya, kita ada panduan. Jadi organisasi macam pencatatan, ya kan ada di Al-Baqarahnya yang 282 itu. Kalau tidak dilakukan pencatatan, tentu internal kontrolnya lemah. Bisa dipastikan internal kontrolnya lemah. Nah, itu aja. Jadi variasi pembelajaran kita hari ini selain daripada internal control, elemen pengendali, pemahaman struktur pengendalian intern, internal control, pengendalian intern itu dari syariahnya, tinggal kita identifikasi aja sifat-sifat manusia yang negatif. Kalau terjadi di organisasi itu, maka organisasi itu lemah pengendalian internnya. Baik,
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Contoh, yang mengaudit nanti siapa? Ya Kasma misalnya. Kalau memang udah ada dihubungi, Lestari? Belum ada, Pak. Belum. Geraklah sedikit, kecek-kecek kan sedikit. Pak, Ya kan? Ya. bukannya ini tugasnya siap UTS ya, Pak? Iya loh, tapi ya kalau langsung kamu istilahnya begitu mau kerja begitu baru ngomong ya, kamu kira langsung salim kamu langsung bisa datang masuk sini meriksa gitu, ajaib lah, ya kan? Itu proses loh, itu proses pendekatan dulu, cerita-cerita dulu. Makanya saya bilang dari awal kamu harus lihat. Pak, Ya, Wahida, Pak. ya, tidak. Gini, Pak, kalau organisasi seperti ini bisa, Pak. Dia vendor gitu, Pak. Dia kerjanya adminnya itu ada 3 orang. Terus yang salah satu dari mereka tuh manajer. Lalu Barangnya ada apa? top up, Pak. Top up etol gitu. Oh gitu, top up etol, provider etol gitu. Iya, Pak. Dia dari Koperasi Jasa Marga gitu, Pak. Oh iya 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 iya. Ya. Terus dia ada unit-unit, dia ada bentuk badan usaha apa-apa namanya? Usahanya apa? Dia ya itu, Pak, usahanya Bentuk usahanya apakah CP atau apa ini organisasinya? Apakah UD atau sekedar kios? gimana ya, Pak? Dia pemegang, dia yang punya itu saham, pokoknya ada 3 itu, Pak. Apa namanya, pembagian labanya. Nanti ada 3, Pak. Koperasi Jasa Marga sama 2 orang yang Oh, unit Pak. usaha koperasi namanya. Oh iya ya, Pak, gitu, Pak. Namanya unit usaha koperasi. UUK, unit usaha koperasi. Nah, itu organisasi memang. Unit usaha berarti dia ada ketua unitnya, ada sekretaris atau ada wakilnya atau apa, karyawannya ada gitu ya. Karyawannya ada, tapi sekretarisnya nggak ada, Pak. Ya Sayang, ya Pak. udah nggak ada, nggak apa-apa. Artinya gini, dia sebenarnya dapat mandat dari koperasi sebagai unit usaha koperasi. Iya, begitu, Pak. Ya, saya Pak. Macam departemen dia, macam bidang atau departemen dalam satu organisasi. Tapi dia khusus menghasilkan uang kan gitu ya, jualan. Iya, Pak. Iya. Terus masalahnya apa? Gini, tapi dia nggak punya kantor, Pak. Nggak apa-apa tuh, Pak. Dia kerjanya di rumah, Pak. Dia kerja jualannya di mana jadinya? Dia ngitung-ngitung uangnya, hasil top up-nya itu di rumah, Pak. Cuma kan orang tuh punya karyawan shift 1, shift 2 gitu, Pak, di pintu-pintu tol gitu, Pak. Di pintu-pintu tol aja udah, itulah dia. Berarti memang ya udah nggak ada masalah. Memang itulah kantornya, kantor kerjanya di rumah. Yang lingkungan pekerjaan dia kan di pintu tol itu berarti kan karyawan-karyawannya. Ya iya, dan sekarang masalahnya apa? Ya itu, Pak, saya tanya itu boleh apa enggak, Pak? Oh gitu. bisa. Ya, itu bisa. Artinya unit usaha koperasi itu, makanya nah sekarang yang kamu mau periksa apakah yang di bawah kepalanya unit atau unitnya secara keseluruhan. Kalau kamu mau periksa yang di bawah kepala unit, ya kamu dapat surat tugas dari kepala unit saja. Kamu periksa karyawannya ke bawah. Tapi kalau kamu mau periksa kepala unitnya sekalian, kamu harus dapat surat dari koperasinya. Nah surat tugas bayar, saya lupa. Ada surat tugasnya, kayak kamu bikin kayak gini nanti. Nah dia, ini. Nah seperti ini contohnya. Jadi di atasnya ini kop suratnya ini surat tugas, lalu berdasarkan penugasan internal audit pimpinan, nah berdasarkan penugasan
unit usaha koperasi kalau kamu dapat dari kalau hanya kepala unitnya, unit usahanya kamu dapat, kamu ya udah meriksa yang di bawahnya saja. Tapi kalau kamu mau meriksa ataupun mendapat surat dari koperasinya langsung, pengurus koperasinya, ketua koperasinya, maka kamu bisa memeriksa kepala unitnya itu. Kan gitu. Jadi tinggal ini silakan dilihat modelnya. Seperti ini nanti yang kamu cari ya, yang kamu dapatkan duluan. Bisalah kamu cicil-cicil dari sekarang modelnya. Ya kan berdasarkan nama, jabatan, ketua tim atau tim lah ya kan untuk melakukan audit operasional atas kegiatan periode sampai berapa sampai tanggal berapa, kegiatan apa, nah, ataupun kegiatan usaha apa yang mana yang jelas disebutkan di sini. Audit akan dilaksanakan selama berapa hari, sejak tanggal kapan, ini seluruh biayanya ini nggak usah dibuat kan gitu ya. Kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik terhadap ini. Nah, baru yang neken ke kepala. Nah, kalau yang naikkan kepala unitnya, kamu hanya meriksa di bawah unitnya itu kepala unit saja. Tapi kalau yang naikkan pengurus koperasinya, Wahidah, maka kepala unitnya pun kamu bisa periksa. Itu maksudnya. Nah gini Pak, jadi Pak keuangan mereka itu kan Pak udah diaudit kan Pak, orang itu punya auditor sendiri gitu Pak. Ya. Nah, jadi itu laporan keuangannya berarti udah betul lah Pak semua Pak, gitu kan Pak? Ya siapa yang memastikan? Ya kamu kan kalau memang kamu yang meriksa siapa? Internal mereka. Iya Pak, punya audit sendiri katanya Pak. Internal mereka. Oh iya, ya udah kamu jadi posisi eksternal lah. Oh Kan gitu. Ya boleh diulang lagi pun boleh. Ya kan diulang lagi pun boleh. Kalau memang sebenarnya siapa yang kamu tanya itu? Ya itunya Pak, vendornya itu yang sebagai Ya, manajer. saudaramu. Pak. Enggak saudara Pak, teman Jadi, Pak. teman. Iya. Itu tandanya dia nggak mau diperiksa sebenarnya Wahidah. Itu sebenarnya dia nggak mau kamu masuk di situ. Kalau dari bahasanya yang saya tangkap, itu artinya dia nggak mau kamu masuk. Itunya. Ya kamu tahu dari bahasa yang dia sampaikan ke kamu itu, dia bilang udah ada auditor kami. Nah, itu sebenarnya dia nggak mau kamu masuk ke situ. Cari yang lain aja kalau bisa. Ya, cari yang lain aja. Nah, itu tadi kan saya bilang Ristami atau yang lainnya. Belum tentu sekali minta, sekali request, sekali mohon langsung diterima. Ini buktinya si Wahidah. Memang nggak ditolak dia. Cuman bahasanya kayak gitulah. Udah ada kami, audit kami. Artinya kan berarti sebenarnya, ya kau nggak usah lagi. Nah itulah kasarnya sebenarnya. Tapi dia Pak ngasih laporan keuangannya Pak, udah ngasih. Iya, cuman dia nggak mau kamu meriksa. Kamu cuma mau ditanya suruh nengok-nengok aja. Ya mungkin gitu lah Pak. Iya, karena audit ini kan, kalau dia paham audit, karena dia paham audit berarti. Artinya apa? Ya kalau dia kasih data, tentu kita harus masuk meriksa kan? Seperti yang tadi yang saya bilang. Ini kita baru awal loh, baru awal artinya melihat elemen pengendalian struktur pengendalian intern. Belum kamu tanya-tanya struktur pengendalian internnya. Dia laporan keuangan, siapa yang buat? Apa pendidikan yang buatnya ini? Kan kamu bisa tanya. Ya kan? Yang audit siapa? Internal. Oh, berarti kan nggak independen. Satu. Yang kedua, siapa yang mengaudit? Apakah sudah mengikuti pelatihan kah dalam pemeriksaan? Ya kan, karena itu standar. Kita cerita standarnya aja. Kita cerita standar audit aja. Di independensi dia tidak. Memang dia audit internal. Tapi kalau mau kan kita menawarkan nih. Nah, makanya kembali di awal. Yang saya herannya memang kamu bertanya tadi ya. Laporan keuangannya kan udah benar lah itu ya Pak, kan gitu ya. Ya saya nggak tahu. Artinya orang saya satu tidak memeriksa. Dan yang kedua hasil auditnya kayak mana? Kita nggak tahu. Bagaimana sih format laporan audit mereka? Kan gitu ya. Apakah mereka paham laporan audit itu seperti apa? Kan gitu. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi kalau kamu bilang udah diaudit, kamu yang harus nanyanya laporan auditnya mana, bukan laporan keuangannya.
laporan auditnya. Ya kan? Kalau laporan keuangan itu ya lain dengan laporan audit. Laporan audit keuangan, kalau laporan audit keuangan, laporan audit di belakangnya laporan keuangan. Ya, seperti itu. Seperti itu modelnya. Ada laporan keuangannya, di depannya laporan auditnya ada. Wahidah. Nggak ada Pak, cuma laporan keuangannya dikasih 1 tahun Pak. Tapi Ah. per bulan gitu. Apalah buktinya sudah diaudit? Ini Pak, orang itu punya laporan keuangannya di download gitu Pak, dari katanya orang auditnya itu punya aplikasi gitu Pak. Aplikasi apa? Aplikasi audit. Apa Nah, ya, gini lupa loh. namanya apa. Tapi Atlas. itu Atlas namanya. untuk kumpulan dari yang udah diaudit gitulah Pak. Jadi gini, kamu harus pahami proses audit standarnya adalah laporan, kan gitu ya? Kamu kan sudah paham nih, kita sudah paham nih kan, kita sudah belajar di depan nih. Yang namanya standar audit, standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar laporan. Harus ada laporan kan? Kalau cuma cakap-cakap saja apa kan gitu kan? Kalau kumpulan data, iya mana kumpulan data apa? Jadi harus ada format standar laporan itu harus ada kan gitu ya. Jadi kalau dia bilang sudah diaudit, oke, Bang, laporan auditnya mana? Oh, udah ada sistemnya. Iya, udah ada sistemnya pun laporannya mana? Kan gitu ya. Oke lah pakai sistem audit katanya. Oke lah. Nah, sekarang laporannya mana? Kan gitu bahasa kita. Kenapa? Kamu paham harusnya. Kalau standar audit itu ada 3. Standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar laporan. Laporan itu harusnya ada. Nah, itu tandanya kita paham. Kalau kamu bilang iya aja, kalau kamu ngikut-ngikut aja ya belum tentu. Ya nggak bisa gitu lah, ya. Makanya, oke, dari audit kan gitu ya. Cuman laporannya mana, Bang? Katanya kan. Oh, ada ini. Ya, adanya mana? Kan gitu ya. Kamu belum ada nengok kan, Wahidah? Belum ada Pak. Jadi bilang sama dia, kalau yang saya tahu yang namanya standar audit itu ada laporan. Laporan itu yang mana? Laporan audit itu. Bisalah saya tengok, kan gitu. Kalau memang dia mau membantu. Tapi saya menurut dari yang saya perhatikan dari percakapan ataupun dari yang informasi yang kamu dapat sedikit ini, kelihatan sebenarnya dia sebenarnya tidak begitu interest kamu masuk ke dalam organisasi itu. Ya menurut saya sih. Tapi kalau bahasa, karena kan saya nggak nengok bahasa tubuhnya ya. Wahidah yang nengok bahasa tubuhnya. Wahidah nengok bahasa tubuh. Jadi dari segi penyampaian Wahidah Putri ke saya merasa dengan cara dia seperti itu, dia malah sebenarnya tidak tahu, atau malah dia tidak tahu pengertian audit itu seperti apa. Itu juga kan gitu ya. Kadang-kadang orang kan tahu sepotong-sepotong, disangkanya sudah tahu menyeluruh. Sedangkan kamu di sini, kamu ini pelajaran audit ini, kamu pengetahuan tentang audit kamu di sini sudah masuk kategori menyeluruh ya. General, dia sudah menyeluruh dia ke semua, baik teori dan teknis. Jadi kalau kamu tandanya kamu pahamin, makanya semakin kamu ini pelajaran audit ini sangat bermanfaat untuk kamu kalau memang kamu ikuti secara aplikatif terus. Ya bukan apa, karena memang saya pun melaksanakannya gitu. Makanya keuntungan kalian itu sama saya di sini kan, ambillah keuntungannya, bahwa saya yang saya ikut pemeriksaan loh. Saya melakukannya, jadi kamu bisa ikut gitu, kamu bisa mengikutinya, gitu. Oke, baik, itu yang di Wahidah. Jadi tinggal nanti dikomunikasikan lagi. Kalau memang yakin, nanti pertemuan ke depan kasih tahu saya lagi informasinya seperti apa. Minta dia laporan apa Pak? Minta dia laporan auditnya. Kalau memang ada, ya bulan berapa kan gitu kan? Kalau misalnya dia bulan Januari, ya saya bulan Februari lah, kan gitu. Kalau dia bilang Januari, Februari, Maret, ya saya nanti April, kan gitu. Kalau memang betul-betul dia mau, lihat periodenya, kan? Ya, kalau periodenya, ya periodenya nggak usah berulang, ya kan? Atau sebahagian periode saja, ya gitu kan? Silakan. Kalau memang dia mau membantu kamu melaksanakan praktek pemeriksaan ini, ya Wahidah.
Baik Pak, makasih ya Pak. Ya, jadi kembali ke yang lain tadi, dapatkan seperti ini, baru kamu bisa dikategorikan. Bayangkan tadi sebagai pelajaran saja dari sisi Wahidah. Makanya di awal saya bilang nggak tahu Wahidah katanya kawan, ya kan. Sedangkan yang saya harapkan itu saudara pun, ya saudara family gitu, family yang cukup sehingga kamu tingkat kepercayaan terhadap kamu jadi lumayan, ya kan. Kalau sebatas kawan belum bisa kayaknya, ya kadang-kadang ya mungkin ya gitulah. Mungkin kalau seumuran kalian merasa kawan itu adalah segalanya, ya baguslah, nikmatilah. Tapi sampailah nanti kamu ke masanya, ya sebenarnya kawan itu pun sedikit sekali, ya sedikit sekali. Ya, itu yang mau saya paling. Tapi kalau saudara, seperti yang saya bilang, saudara ya, nama apalagi saudara-saudara atau apa ya, mana mungkin terputus, kan begitu. Seperti memotong air yang tidak bisa terputus dia, karena darahnya udah sama. Itu kalau saudara. Tapi yang lainnya silakan. Kalau ada kawan yang lebih bagus ya boleh-boleh saja. Itu kan pengalaman pribadi saja dari saya. Oke, ada lagi yang lain yang mau mencoba diskusi masalah organisasi yang sudah dipantau-pantaunya satu, dan atau yang terkait dengan pemahaman pengendalian intern ini. Pak Ajeng mau nanya, Apa Jeng? kalau misalnya organisasinya kayak perwiritan gitu boleh nggak Pak? Ya, kira-kira kalau sudah ada ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang anggota seksi ataupun bidangnya, ya tentu bisa. Ya, tentu bisa. Sekarang masalahnya, kalau kamu mendapatkan surat tugas dari ketua wiridnya, maka yang diperiksa adalah yang di bawah. Ya, Iya. ketuanya nggak bisa diperiksa. Gitu. Berarti boleh kan Pak? Boleh. Makasih. Boleh. Ya, jadi silakan terapkan pemahaman kamu tentang internal audit ini, tentang internal control ini. Apakah dia punya catatan akuntansi? Apakah mereka punya integritas dan nilai etika? Belum tentu loh orang wirid punya integritas dan nilai etika. Kan seperti yang saya bilang orang BKM itu kemarin. Orang BKM pun suka nyolong uang masjid kok. Kadang-kadang bingung saya. Ya, itu yang membingungkan. Tapi ya sudahlah, mungkin mereka termasuk orang yang berhak ya kan disantuni. Ya kan, mungkin mereka termasuk orang yang berhak disantuni sehingga masuk kategori itu, bisa dikasih duit dari duit masjid. Jadi jangan percaya sekali dengan yang namanya karena memang organisasi keagamaan tidak mencerminkan, sedihnya tidak mencerminkan nilai-nilai syariat. Kalau kamu bisa melihat, dan nanti kan kamu share lah ya di grup WA-nya, sifat-sifat tadi, itu penugasan dari saya. Sifat-sifat yang manusia yang ada di Quran. Ya, sifat-sifat manusia yang ada di Quran. Kalau nggak positif sama negatifnya juga ya. Jangan yang negatifnya aja. Jangan yang sifat jeleknya aja, yang sifat bagusnya aja. Juga ada ya. Ya, dia di share di grup ya, masing-masing. Termasuk surat dan ayatnya. Oke, saya kira itu. Kalau tidak ada, kita tutup saja perkuliahan kita hari ini. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Nah, yang tugas yang tadi itu, Pak, yang tentang sifat-sifat itu dalam bentuk chat aja gitu, Pak? Iya, dalam bentuk chat aja. Dalam bentuk chat aja. Pokoknya biar jadi masukan di kita. Ya. Oke, ada lagi? Jelas ya surat dan ayatnya. Oke, surat Pak. Dan ayatnya. Oke, ada lagi kira-kira yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah.